Bu, mohon saran agar di unmute saja. Sudah saya Ya. mute, Bapak Ibu jangan unmute Oke. sendiri ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita mulai saja acara sosialisasi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi, Kelembagaan dan Sistem Informasi LH-Dikti Wilayah 4, Bapak Dr. Andes Wahyudin Tahedi, MSI. Kemudian yang terhormat juga narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dedi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kemudian Bapak dan Ibu para peserta video conference sosialisasi Juknis Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Dukcapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir secara daring melalui aplikasi Zoom ini pada acara sosialisasi petunjuk teknis perjanjian kerjasama dengan Ditjen Dukcapil. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum narasumber memberikan paparannya, terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan video conference pada siang hari ini. Baik, yang pertama, waktu pemaparan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan, yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu maksud saya, yaitu berarti kita sampai dengan jam 3 sore ini. Kemudian nama Bapak dan Ibu mohon dapat di-rename sesuai dengan format, yaitu nama _ nama perguruan tinggi. Kemudian kita juga akan ada sesi tanya jawab, nanti setelah seluruh paparan selesai, pertanyaan mohon diajukan melalui layanan chat, melalui aplikasi Zoom ini. Dengan mengetik nama dan perguruan tingginya dan juga pertanyaannya ya Bapak dan Ibu, mohon dicantumkan pada layanan chat. Kemudian mohon berkenan, audio seluruh peserta video conference akan kami mute supaya pemaparan lebih jelas dan lebih kondusif. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu seluruh peserta wajib untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah saya tayangkan juga di sini, nanti akan saya share lagi melalui layanan chat. Jadi mohon Bapak dan Ibu tidak mengetik apa-apa lagi pada layanan chat ya Bapak dan Ibu. Itu layanan chat hanya bagi yang akan bertanya saja. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa join juga grup yang sudah saya share juga linknya melalui layanan chat. Nanti seluruh dokumen akan kami sampaikan melalui grup tersebut. Jadi mohon dapat bergabung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan langsung kepada Pak Dedi dari Ditjen Dukcapil untuk menyampaikan paparannya terkait dengan penjelasan petunjuk teknis perjanjian kerjasama dengan Dukcapil. Dipersilahkan Pak. Ya, baik Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kehadirannya buat Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Dedi Rizaldi. Saya kasih lembaga pengguna non pemerintah di Subdit Layanan Teknis Data Kependudukan di Direktorat Jenderal di Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Baik, kita langsung saja. Baik, buat Bapak Ibu yang pernah mendapatkan template Juknis seperti ini ya Bapak Ibu. Pertama, nanti tolong logo lembaga ini ditaruh di sini, logo universitas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nomor yang di atas ini
jangan diisikan karena ini kami yang mengisikan. Baik, petunjuk teknis sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan nanti kata lembaga pengguna ini digantikan nama universitas Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, tentang pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTPL dalam layanan lingkup. Nah, ini juga digantikan kata-kata lembaga pengguna ini digantikan dengan nama universitas masing-masing ya. Dengan nomor ini ada 2 yang di PKS-nya, yang di atas itu nomor dari kami dan nomor yang satunya lagi ini nomor yang dari Bapak Ibu masing-masing. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal di PKS-nya ya. Ini merupakan petunjuk teknis yang tidak terpisahkan dari PKS dimaksud untuk dilaksanakan para pihak. Kemudian pesertanya antara kami dengan Bapak Ibu masing-masing. Objektifnya kita penyusunan juknis atau petunjuk teknis mengenai pemanfaatan nomor induk kependudukan atau NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik. Baik, pembahasan pertama itu infrastruktur network. Ya, Bapak Ibu. Kesepakatannya tertuang di sini, ada beberapa poin. Di huruf A yang pertama, jaringan komunikasi data antara Dirjen Dukcapil dan Bapak Ibu atau lembaga pengguna akan dibebankan kepada Bapak Ibu sebagai lembaga pengguna dengan besaran bandwidth 512 kbps. Ini jangan diartikan harus 512 ya Bapak Ibu, karena standar di kami itu 512. Boleh mulai dari 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, bahkan sampai 1 Mbps, dan seterusnya ke atas, yang disepakati melalui PT apa. Jangan PT Telkom yang saya terangkan di sini, karena ini boleh saja Bapak Ibu bekerja sama dengan siapa providernya, silakan saja. Boleh Bisnet, boleh Moratel, boleh Linknet, atau IndiHome, silakan. Nanti tinggal dicantumkan di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian dengan berbasiskan jaringan tertutup, ya, saya perlu terangkan sedikit. Dulu kami mengenal namanya VPN MPLS, Bapak Ibu. Numan, kebelakangan sini ternyata VPN itu tidak hanya tertutup, ternyata ada yang terbuka, Bapak Ibu. Jadi kami harus memastikan, karena sudah tertera juga di PKS-nya, jaringan ini harus jaringan tertutup. Jadi jaringan antara Bapak Ibu dengan kami harus benar-benar jaringan tertutup. Tidak boleh ada internet satupun di situ ya, atau API publik. Jadi benar-benar jaringan yang tertutup. Baik, yang kedua, setelah Bapak Ibu sebagai lembaga pengguna ini menunjuk jaringan komunikasi data Jarkomdat untuk koneksitas, maksud saya Bapak menunjuk ini nih, providernya apa yang ditunjuk. Nah, cantumkan, sampaikan melalui surat. Menyampaikan surat perihal pemasangan jaringan tersebut kepada Dirjen Dukcapil atau Pak Dirjen kami dengan tembusan Pak Direktur kami di sini, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Jangan lupa dalam surat tersebut disampaikan nama provider, nama PIC-nya, dan nomor HP atau telepon dari PIC provider tersebut. Boleh saya contohkan dulu ya Mbak Evi ya, kayak yang tadi. Ya, contohnya seperti ini. Penunjukan Jarkomdatnya ya. Saya di sini mencontohkan saja. Silakan Bapak Ibu nanti gantikan. Kemudian untuk surat-surat semua harus memakai kop surat lembaga yang saya warna kuningkan ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu bersurat harus memakai kop suratnya masing-masing. Oke, dengan nomor dari nomor Bapak, karena ini surat dari Bapak, domisilinya di mana nanti, misalkan di Bandung, tulis di Bandung dan tanggalnya ya. Kepada Bapak Zudan, Prof. Zudan Arif Fakullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perihalnya penunjukan PT apa? Kalau di sini kami contohkan PT Telkom. Jadi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kalau Bapak menunjuk IndiHome, tulisnya nanti di sini PT IndiHome ya Pak ya.
sebagai penyelenggara untuk jaringan komunikasi data atau disingkat itu Jarkomdat. Nah, untuk di batang tubuh suratnya nanti mengikuti surat Bapak ya. Kalau ini kami contohkan punyanya Bank BPR Arta Mitra Usaha. Oke. Nah, di sini nanti jangan lupa sebutkan nama PIC-nya. Nama PIC dari providernya. Kedua, cantumkan nomor HP PIC-nya tersebut. Ya. Jadi kalau surat Bapak nanti sudah sampai ke kami, nanti yang menelepon PIC ini dari Bapak Ibu itu adalah AM Telkom kami. Jadi pemenang lelang di Dukcapil Kemendagri itu Telkom di kami Bapak Ibu. Nanti AM Telkom kami atau AM itu account manajernya akan menelpon namanya ini yang disertakan dalam suratnya Bapak Ibu ya. Dengan memberikan dengan nomor HP-nya. Ya, ini contoh, salah satu contoh. Semua surat seperti ini Bapak ya. Semua surat contohnya seperti ini. Tinggal perihalnya digantikan aja nanti. Tergantung itunya nanti mengikuti dari juknisnya. Oke, saya lanjut lagi. Untuk poin B ini surat yang pertama, tolong dicermati ya Bapak Ibu ya. Karena begini Bapak Ibu, juknis ini sebenarnya kesepakatan antara kami dengan Bapak Ibu. Jadi juga juknis ini sebagai panduan Bapak Ibu untuk melaksanakan apa sih yang harus dilakukan setelah ini gitu. Makanya harus dibaca juknisnya baik-baik. Kemudian di poin C, Bapak Ibu atau di sini lembaga pengguna akan mengajukan surat permintaan permohonan IP address lokal atau IP LAN. Jadi ini surat kedua Bapak Ibu ya. Cuma surat kedua ini digabung yang surat ini dengan di poin 2 sistem aplikasi di huruf C, yaitu surat permohonan pengajuan user ID development. Jadi kata-kata tulisan di suratnya nantinya di perihalnya permohonan permintaan IP address lokal dan satu user user ID development ya, contohnya sama. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya ini contoh surat sama dengan yang tadi, juga menggunakan kop surat dari Bapak Ibu kepada yang terhormat sama Bapak Prof. Judan. Perihalnya tinggal diganti jadi permohonan permintaan IP address lokal atau IP LAN dan user ID development. Ya, digabung jadi satu surat. Ininya mengikuti nanti silakan ini tembusannya Pak Direktur sama dengan yang surat pertama tadi Jarkomdat. Oke. Kita lanjut lagi. Pak Dirjen kami akan memberikan IP LAN ke Bapak Ibu perguruan tinggi dengan estimasi 2 minggu setelah surat permohonan itu kami terima. Ya, 2 surat ini estimasinya 2 mingguan. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi biasanya sih kurang dari 2 minggu. Oke, di poin E,
Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi selesai dilakukan di kantor Bapak Ibu ya, dengan tim teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri. Saya banyak pertanyaan dengan Bapak Ibu sebelum ini kan ada tadi Fitcon pertama. Saya ingin memastikan sebenarnya Bapak Ibu itu sudah memiliki aplikasi. Jadi tidak lagi membangun aplikasinya. Kalau bisa sudah ada, tinggal menyesuaikan dengan nanti apa yang berhubungan dengan web service kami, API kami. Oke, kita lanjut di poin 1 ini infrastruktur sudah selesai. Kita lanjut ke poin 2, itu sistem aplikasi. Jadi begini Bapak Ibu, di poin A, Bapak Ibu sebagai perguruan tinggi atau lembaga pengguna ini melakukan koneksi implementasi akses web service pemanfaatan data kependudukan itu nantinya melalui metode REST dalam bentuk format JSON. Kalau orang IT pasti tahu ini. Kemudian B, tabel master dan spesifikasi teknis berupa JSON akan kami serahkan setelah juknis ditandatangani. Sedangkan from Excel yang tadi yang sudah saya perlihatkan, pengajuan user ID, nanti saya contohkan. Kemudian surat permohonan tadi, sama pendaftaran API tadi, dan surat penunjukan Jalkomdat akan kami serahkan ke Bapak Ibu. Nanti tinggal tanya dengan Mbak Hevi saja ya. Dalam rangka di poin C, huruf C, web service, Bapak Ibu akan mengajukan surat permohonan. Nah ini yang tadi, dijadikan satu ya Bapak Ibu, di poin C dengan yang surat IP LAN ini. Ya. Oke, kita lanjut di poin D. Selanjutnya, pihak kami Dukcapil akan memberikan satu user ID development dengan kuota aksesnya maksimal 50 hitnik per hari. Ya, karena ini masih sifatnya development. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah merasa aplikasinya sudah maksimal, maksudnya sudah berjalan dengan baik, jaringan tidak ada gangguan, Bapak Ibu ke poin E, akan mengajukan surat permohonan satu user ID atau single user, atau dalam hal ini kalau istilah kami itu ke production-nya Bapak Ibu ya. Nah cuma dalam surat ini perihalnya yaitu permohonan satu user ID atau single user sekaligus penonaktifan user ID development-nya ya. Nanti ini langkah selanjutnya buat Bapak Ibu ketika nanti mau beralih ke single user. Baik. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau beralih ke single user atau user ID ini, nanti dalam suratnya permohonan satu user ID single user sekaligus penonaktifan user ID development-nya. Kata-katanya seperti itu di suratnya nanti. Semua surat sama ditujukan ke Pak Dirjen kami, Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan ada tembusannya nanti di surat ke Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Oke. Kita lanjut. Ini sama dengan yang pertama tadi pada saat development-nya. Jadi penyerahan user tadi yang buat single user, kami estimasi biasanya 2 minggu setelah surat permohonan itu kami terima. Oke, lanjut. Di poin G. Kolom permohonan user ID development ini kita menggunakan Excel, nanti saya perlihatkan. Itu ada 8 kolom yang harus diisi, ya. Baik, saya perlihatkan dulu suratnya. Ya, yang ini Bapak Ibu form pengajuan hak akses ya. Mohon dicermati, yang diisikan di sini hanya orang yang menandatangani PKS-nya, atau kalau boleh dibilang rektornya Bapak Ibu ya, atau ketua ya, ketua STEMIK misalkan. Jadi yang diisikan sini hanya orang yang mengisikan menandatangani PKS. Jadi NIK-nya Pak Rektor, kemudian nama lengkapnya Pak Rektor, instansi Pak Rektor di mana, NIP kalau pegawai negeri itu NIP, kalau mungkin di Bapak Ibu nomor identitas kepegawaian, ya. Kemudian statusnya apa, jabatannya apa. Nah, untuk kolom yang ini, itu ada kode wilayah dan nama alamat kantor. Nah, untuk kode wilayah, saya sudah taruh di sheet yang kedua, yang ini,
ref kode wilayah ya, sheet yang kedua. Jadi tinggal Bapak cari di sini kantor Pak Rektor itu di mana. Misalkan di daerah Kecamatan Sawah Besar, dia kodenya 02, ya, pahami ini 02. 71 yang ini itu Jakarta Pusat wilayahnya. Kalau provinsi dia 31 pasti kodenya. Jadi kodenya 31, Jakarta Pusat 71, Jakarta Selatan 74, Jakarta Barat 73. Seperti itu ya. Oke, kemudian cantumkan nama dan alamat kantornya. Untuk kolom yang ini user ID lokal, kalau Pak Rektor atau Pak Ketuanya punya user ID, silakan cantumkan di sini. Kalaupun nggak ada, tidak apa-apa, dikosongkan saja. Kecuali 2 kolom terakhir ini kami yang mengisikannya, Bapak Ibu. Perlu saya ingatkan lagi, untuk form ini nanti sebutkan nama rektornya di sini dan tanda tangan ya, sekaligus di stempel dengan kasih nick-nya. Baik, saya terangkan dulu yang ini yang mengisikan kami atau tim teknis kami di Dukcapil. Jadi 2 kali Bapak Ibu akan melakukan ini pengirimannya. Pada saat nanti develop, Bapak melampirkan ini juga. Karena terkait user ID, WS, sama passwordnya. WS itu maksudnya web service. Jadi kami akan berikan berbeda antara development sama nanti pada saat single user atau production. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi user ID sama passwordnya kami berikan beda. Untuk develop, untuk yang single user atau production nanti berbeda. Oke, kita lanjut. Ini tadi yang sudah saya terangkan, ada 8 kolom. Ya. Nah, output yang tadi yang saya bilang, itu username dan passwordnya kami berikan. Kemudian poin I, penanggung jawab dan pemohon user ID adalah rektor. Ya. Kalau di sini tulisannya rektor, Bapak Ibu rektor. Kalau ketua, tulis ketua di sini. Ya. Dialah yang bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan single user ID tersebut. Oke. Baik, di poin J, elemen data yang akan diakses melalui web service sesuai dengan PKS yang Bapak Ibu tanda tangani kemarin, kami akan berikan 13 elemen data. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ketika aplikasi Bapak Ibu nanti dilakukan oleh operator, dia menghitnik nih. Di hitnik muncullah balikan dari kami seperti ini, sesuai dengan elemen data yang diminta oleh perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. 1 NIK, 2 nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal bulan tahun lahir, agama atau kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, dan alamat sekarang. Jadi ada 13 elemen data yang akan kami berikan sebagai balikan kami ke Bapak Ibu ketika menghit NIK. Oke, kita lanjut di poin K. Perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing atau dalam hal ini lembaga pengguna menginformasikan username ID klien di kantor Bapak Ibu yang akses API, Application Programming Interface Web Service, data kependudukan di Dukcapil. Oke. Untuk belum yang paham tentang username ID klien ini, dia cuma ada 3 kolom yang kita minta, Pak. Username ID kliennya, kemudian nama kantornya sama alamat kantor. Contohnya ya, ini contohnya. Username ID klien 3 kolom ya. Kemudian nama kantor sama alamat kantor. Di sini dicantumkan nama-nama operator yang ditunjuk oleh perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Siapa sih yang nanti menjadi operator untuk menghitnik pengecekan verifikasi dan validasi data yang ingin dicek ke Dukcapil. Siapa yang mengoperatori? Nah, cantumkan di sini, kami minta username ID-nya atau user ID-nya saja. Sama dia berkantor di mana, sama alamatnya kantor di mana. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Kalau cuma 1 silakan 1. Kalau lebih dari 2 silakan. Lebih dari 13 pun silakan diteruskan. Oke, paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut lagi. Baik, di poin M,
perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing bertanggung jawab penuh atas penggunaan API, Application Programming Interface, hak akses database kependudukan untuk keperluan biasanya sinkronisasi, verifikasi dan validasi atas pengelolaan data calon mahasiswa, calon dosen, calon tenaga kependidikan, dan tenaga kependidikan. Ini sesuai yang tertera di PKS. Baik, untuk sesi sistem aplikasi saya kira sudah selesai. Kita lanjutkan yang ketiga. Ketiga ini aplikasi data balikan. Jadi kami akan berikan aplikasi data balikan ke Bapak Ibu. Ya, setelah juknis ini ditandatangani oleh Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Di huruf A, spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, skrip aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, termasuk username, password, dan token untuk web service kami berikan kepada Bapak Ibu. Jadi aplikasi data balikan ini aplikasi dari kami Bapak Ibu ya. Kami akan berikan ini untuk Bapak Ibu nanti memberikan data balikan itu untuk dimasukkan di aplikasi ini ke Dirjen Dukcapil. Baik, lanjut di poin B. Bapak Ibu melakukan implementasi akses web service aplikasi data balikan dalam bentuk format JSON. Ya, sama ini dengan yang web service di atas tadi. Kemudian di C, di dalam aplikasi data balikan ini ada 3 metode yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Metode pertama itu upload data Excel atau CSV. Boleh pilih tinggal mau upload data sebagai Excel atau upload datanya sebagai CSV. Oke. Untuk upload data Excel atau CSV ini yang sifatnya bulk atau banyak, lebih dari satu. Jadi secara banyak nanti dikumpulkan di satu Excel tadi, disimpan, nanti tinggal diupload melalui upload di aplikasi data balikan. Ya. Nah, untuk metode yang kedua itu form online. Kalau ini sifatnya satu persatu Bapak untuk dijadikan data balikan melalui aplikasinya. Oke. Untuk yang ketiga, metode web service ini, kalau Bapak Ibu nanti ditanamkan di web service-nya. Untuk orang IT pasti ngerti ini. Jadi nanti ada skripnya kami kasihkan ke Bapak Ibu, yaitu dalam bentuk token. Ya, baik. Di poin huruf D, dalam hal ini Bapak Ibu akan melakukan pengiriman data melalui metode web service terkait dengan lembaga atau Bapak Ibu masih dalam tahap development, maka proses pengiriman data dapat dilakukan dengan yang tadi saya sebutkan di metode pertama, metode upload data Excel atau CSV. Ya, ini untuk data-data yang telah bekerja sama dengan kami, tolong diberikan. Oke, di poin E, Bapak Ibu wajib, karena di PKS-nya setelah menyebutkan seperti itu ya, ada kewajiban dan hak para pihak. Nah, untuk Bapak Ibu wajib memberikan data balikan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri. Berupa, kalau tidak salah saya lihat di PKS-nya itu, NIK, nama program studi, kode program studi, nomor induk mahasiswa atau NIM, nomor ijazah lokal, nomor ijazah nasional, nomor induk dosen nasional atau NIDN, nomor induk dosen khusus atau NIDK, nomor urut pengajar atau NUP, keterangan penerima beasiswa, dan atau keterangan prestasi. Oke. Baik, untuk sesi aplikasi data balikan saya kira sudah selesai. Kita lanjut sesi yang keempat, itu perangkat alat pembaca KTPL. Ya, di huruf A, Bapak Ibu wajib melakukan pemanfaatan KTPL melalui pengadaan perangkat pembaca atau katedral KTPL minimal 1 unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 tahun. Ini tertera ada di PKS-nya. Kemudian di B, Bapak Ibu melakukan proses pengadaan perangkat pembaca atau card reader KTPL secara mandiri kepada penyedia perangkat pembaca atau card reader KTPL atau vendor ya Bapak Ibu. Kita nyebutnya vendor. Vendor yang telah bekerja sama dengan kami untuk alat pembaca KTPL. Kemudian di C, lembaga pengguna atau Bapak Ibu perguruan tinggi wajib melakukan pengajuan awal, personalisasi, dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam perangkat pembaca atau kartu KTPL pada Dirjen Dukcapil melalui aplikasi Sifilma pada URL ini yang disebut ya, https://sifilma.kemendagri.go.id.
Oke. Jadi maksudnya kalau Bapak nanti Bapak Ibu ingin membeli kateder itu secara mandiri. Bapak tinggal ke si Filma ini, di poin D, user ID dan manual aplikasi si Filma ini akan kami berikan untuk jadi panduan Bapak apa sih itu kateder gitu kan. Kemudian di poin E, aktivasi penggunaan kartu SAM atau Secure Access Modul berlaku selama perjanjian kerjasama masih berlaku. Kemudian di poin F, apabila tidak diperpanjang atau tidak dilakukan anggaplah sudah berakhir gitu ya, Bapak Ibu lembaga pengguna ini wajib mengembalikan configuration file kartu SAM. Jadi hanya kartu SAM-nya saja kembalikan ke kami. Kalau kartidernya kan Bapak Ibu yang beli ya. Jadi silakan pegang. Cuma kartu SAM-nya saja kami minta kembali. Untuk dilakukan penonaktifan atau deaktivasi SAM kartider KTPL-nya. Oke. Saya kira sudah selesai untuk sesi keempat ini. Kita lanjut ke sesi kelima. Sesi kelima itu bentuknya evaluasi dan pelaporan ya, Bapak Ibu. Jadi di huruf A, sebagai bentuk evaluasi berkala, perguruan tinggi atau lembaga pengguna wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTPL. Ini laporkan ke kami, ke Dijen Dukcapil, setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Oke. Di poin B, laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat disampaikan secara manual atau melalui laman dari sini ya, http://pemanfaatan online.dukcapil.kemendagri.go.id. Kemudian di poin C, Dijen Dukcapil melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTPL secara berkala setiap semester atas laporan dari Bapak Ibu atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf A atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kemudian di D, format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat diunduh atau di-download ya Bapak Ibu dari laman yang tadi, yaitu pemanfaatan online.dukcapil.kemendagri.go.id. Oke. Kita lanjut sesi ke-6 atau sesi yang terakhir yang sifatnya lain-lain. Baik, di huruf A kami mintakan masing-masing PIC dari pihak masing-masing ya Bapak Ibu. Dari pihak kami ada PIC-nya atau person in charge ya maksudnya. Kemudian dari Bapak A. Azari dan saya sendiri nomor 2 ini yang melakukan juknis Bapak Ibu ya. Yang melakukan juknis, data balikan, termasuk pemberian IP LAN dan user ID development tadi, termasuk user ID sama password yang di pengajuan Excel tadi. Oke. Kemudian nomor 3, kalau ada hal-hal di aplikasi Bapak Ibu, silakan berkomunikasi dengan Pak Sigit sama Tuaji. Dia adalah kasih dari sistem aplikasi di kami. Ya, tolong dicatat masing-masing. Untuk Rohmadi Haryo Witoko, ini dia yang menangani jaringan infrastruktur. Ya, nanti tolong dicatat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal berkoordinasi dari 6 orang ini. Kemudian yang nomor 5 itu Pak Asep T. Firdaus. Pak Asep ini yang menangani kateder. Silakan bertanya-tanya dengan Pak Asep kalau ingin bertanya tentang kateder. Baik. Untuk nomor 6, Bu Ratna Kumala ini orang yang menangani yang tadi Bapak Ibu evaluasi dan laporan. Ya. Jadi kalau mengenai laporan seperti apa sih nanti tinggal bertanya dengan Bu Ratna Kumala. Ya, silakan. Baik, untuk di pihak Bapak Ibu di sini lembaga pengguna nanti tinggal ganti ya dengan universitasnya masing-masing. Boleh 5, boleh 6 atau boleh cuma 4 silakan. Tapi saya mintakan kalau bisa IT dari Bapak Ibu minimal 2 orang cantumkan di sini. Ya. Karena ini saran dari BPK juga. Ya. Kemudian nama yang lain silakan, boleh dari legalnya atau orang yang administrasi juknis ini silakan dicantumkan di sini. Oke, paham ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk poin B tadi sudah saya sebutkan di atas. Jadi permohonan pengajuannya itu yang IP LAN digabung dengan user ID development-nya.
Oke, poin C, apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait dengan aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya untuk optimal ya, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan yang sudah kami cantumkan PSI dari Dirjen Dukcapil. Kemudian di poin D, jika terdapat pergantian rektor ataupun ketua maupun perubahan nama lembaga, wajib memberitahukan kepada Dirjen Dukcapil melalui surat pemberitahuan. Yaitu di poin E, surat ditujukan ke Pak Dirjen dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung ya Bapak Ibu. Alamat kami di Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 19 Jakarta Selatan 12072. Oke, untuk poin F ini atau istilah kami proof of concept. Kalau orang swasta biasanya mengenalnya UAT ya. Jadi proof of concept ini akan kami lakukan di kantor Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin beralih ke single user ya. Jadi kami akan istilahnya mengaudit aplikasi dari Bapak Ibu masing-masing. Karena begini Bapak Ibu, kami ingin memastikan aplikasi yang Bapak Ibu pakai itu tidak dilakukan penyimpanan data. Ya, paham ya Bapak Ibu? Karena itu sudah tertera di PKS. Bapak Ibu tidak boleh merekam atau menyimpan data yang sudah di-hit ke Dukcapil. Oke, ini melalui surat permohonan boleh, tapi nanti biasanya kami yang menghubungi. Oke, lanjut. Dalam hal Bapak Ibu sebagai lembaga pengguna tidak melaksanakan kewajiban, maka akses data kependudukannya akan kami putus. Ya. Jadi ini tertera juga kewajiban dan hak para pihak di PKS. Tolong cermati seksama di PKS-nya. Kemudian di poin H, evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan oleh Dirjen Dukcapil sewaktu-waktu. Jadi istilahnya kami akan datangi Bapak Ibu cuma tanpa pemberitahuan. Oke. Dan yang terakhir ini nanti sesuai domisili ya. Misalkan di Bandung ya di Bandung. Kemudian tanggalnya tanggal berapa untuk diserahkan ke kami. Dan untuk mengetahuinya ada penandatanganan di sini. Baik, untuk di kami ada 2 orang yang menandatangani, itu Bu Atika Darwati, ini atasan saya atau Kasubdit layanan teknis data kependudukan. Kedua, Bu Kristina Lini Sudarijati. Bu Kristina ini dia PLT Direktur kami. Oke. Nah, untuk di Bapak Ibu nanti sebutkan di sini nama universitasnya apa. Kemudian nama kami mintakan juga 2 ya, 2 orang. Yang menandatangan di sini jangan lupa Bapak Ibu tidak boleh lagi kalau dia sudah tanda tangan di PKS jangan cantumkan lagi dia di sini. Ya, jadi boleh warek, boleh kepala divisi silakan dengan nick ya, nicknya ini. Jadi nama dengan nick KTP ya, bukan yang lain. Oke, saya kira sudah selesai Mbak Hevi. Tinggal dilanjut. Sebentar Pak. Siap. Halo Pak, jadi ini kalau lihat dari grup chat memang nggak terlalu banyak yang bertanya Pak, seperti yang tadi. Yang pertama mungkin terkait aplikasi saja Pak. Untuk aplikasi itu bisa dijelaskan kembali mungkin tadi. Yang mana? Yang sistem aplikasi itu. Ini seperti bagaimana? Bang Fazal aja kali ya, Mbak Evi. Ya, baik. Silakan. Bang Fazal. Mbak Evi, tolong ya. Bang Fazal di-unmute. Sudah Pak. Okay. Pak Adli sudah masuk belum ya? Ya, silakan Bang Fazal. Pak Fazal silakan. Mbak Hevi, Pak Iya, Dedi. Saya dari Subdit Pengenalan Sistem yang menangani aplikasi dan jaringan dari Dukcapil kepada lembaga pengguna. Dalam hal ini perguruan tinggi yang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dukcapil.
Nah, mungkin Mbak Evi mengulangi lagi ya, soalnya tadi di grup pertama banyak pertanyaan tentang sistem aplikasi yang akan kita berikan kepada kawan-kawan dari perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini Dukcapil kita hanya memberikan akses web service-nya saja, tidak memberikan aplikasinya. Jadi yang mengembangkan aplikasi adalah dari masing-masing perguruan tinggi. Ini kita lakukan di saat pertama kali Dukcapil memberikan hak akses kepada lembaga pengguna. Kebutuhan dari berbagai macam lembaga pengguna itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menentukan satu format, sehingga kita memberikan service. Jadi ada saat ini yang sudah akses kita ada sekitar 1.000 lebih. Jadi variasi cara akses data mereka itu bermacam ragam. Kita nggak nentuin selama itu masih dalam koridor pemanfaatan data kependudukan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Ada batasan-batasan di situ. Misalnya data Dukcapil itu hanya diberikan akses dalam hal ini kepada perguruan tinggi, tidak boleh ke yang lain. Kemudian data Dukcapil ini tidak boleh disimpan, tapi hanya dijadikan view saja ataupun alat verifikasi dengan data yang ada, data calon mahasiswa ataupun data kependudukan lainnya yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Jadi sekali lagi kita tidak menyediakan portal, tidak menyediakan aplikasi khusus, tapi kita hanya menyediakan web service. Nanti kita akan memberikan spesifikasi teknis bagaimana cara akses, sedangkan yang develop aplikasinya itu dari masing-masing perguruan tinggi. Sebagai gambaran dasarnya saja bahwa sistem web service kita menggunakan format JSON. Nah, dengan format JSON yang kita berikan ini, kawan-kawan developer yang ada di masing-masing perguruan tinggi ini bisa menyesuaikan sistem aplikasinya. Jadi proses pembangunan aplikasi itu mutlak menjadi kewenangan dari masing-masing perguruan tinggi. Sekali lagi, kita tidak menyediakan aplikasinya, hanya menyediakan akses web service. Prinsipnya sama aja sih, artinya kawan-kawan bisa melihat data Dukcapil itu terserah bagaimana cara membuat sistemnya. Kita hanya memberikan kunci aksesnya saja. Jadi bagaimana cara akses, user password-nya kita berikan, tinggal nanti Bapak Ibu dari perguruan tinggi untuk menggunakan data itu seperti apa, itu terserah masing-masing perguruan tinggi, tetapi tetap harus mengikuti norma-norma yang sudah ditandatangani di dalam perjanjian kerjasama. Mungkin secara sepintas gitu dulu Mbak Evi. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak Dedi. Ini yang tadi untuk pergantian pimpinan Pak. Dokumen-dokumennya dikirimkan bersamaan dengan Juknis saja ya Pak Dedi ya? Dokumen pendukung untuk pergantian pimpinan. Boleh Mbak Evi, silakan. Ya. Jadi yang ada pergantian pimpinan atau kampusnya melakukan perubahan bentuk, dokumen-dokumen pendukungnya seperti SK pengangkatan rektor atau SK perubahan bentuknya dikirim saja bersamaan dengan Juknis ke Ditjen Dukcapil. Ya, itu ya Pak ya? Gini Mbak Evi, kan terkait yang form Excel tadi ya. Iya. Yang form Excel tadi berarti diisikan yang baru aja langsung. Ya, untuk form Excel-nya berarti diisi yang baru ya, dengan dokumen pendukungnya. Betul, yang pengajuan akses tadi ya. Baik. Kemudian selanjutnya mau tanya yang tidak boleh rekam data hit dari Dukcapil, bisa dijelaskan lebih rinci katanya Pak. Baik. Prinsipnya data Dukcapil itu hanya dijadikan sebagai alat verifikasi. Jadi tidak bisa data Dukcapil itu disimpan di dalam sistemnya kawan-kawan perguruan tinggi. Karena kan data Dukcapil itu kan data rahasia, data milik negara, dan data pribadi milik seseorang. Jadi sebenarnya yang diberikan hak akses ini pun sangat terbatas. Benar-benar sudah dituangkan di dalam PKS siapa aja sih yang mengakses data Dukcapil ini. Jadi nanti di saat katakanlah sebuah perguruan tinggi sudah
melakukan perjanjian kerjasama, sudah melakukan pembahasan perjanjian teknis, dan sudah akses. Aksesnya itu hanya terbatas kepada perguruan tinggi tersebut, dan orang yang ditunjuk sebagai operatornya juga harus ada menyatakan surat pertanggungjawaban hak akses, atau kita namakan NDA, Non-Disclosure Agreement, surat menjaga kerahasiaan data. Artinya data kita ini benar-benar, karena ini milik negara, jadi harus benar-benar dipastikan peruntukannya seperti apa. Nah, kita tidak mau data ini diumbar kemana-mana, aksesnya terputus di masing-masing perguruan tinggi. Makanya kenapa konsep melihat itu diterapkan di setiap pemanfaatan Dukcapil, karena kita diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian diperiksa oleh Ombudsman, bahwa jika memang data ini disimpan kemudian disebarluaskan, itu sudah menyalahi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi karena concern itu, makanya data Dukcapil itu hanya bisa dilihat saja. Tidak boleh katakanlah misalnya dimasukkan secara otomatis ke dalam sistemnya kawan-kawan, misalnya ada sistem inputan data mahasiswa. Nah, dengan menggunakan service ini itu memungkinkan dilakukan, tapi ini tidak boleh. Jadi hanya sifatnya di view saja. Katakanlah contoh misalnya cara operasionalnya seperti ini. Misalnya ada mahasiswa, dia mendaftar melalui portal yang ada di salah satu perguruan tinggi. Nah, dia menginput seluruh informasi biodatanya. Katakanlah di situ ada tentang asal-usul sekolah dia, kemudian dia dapat ranking berapa ataupun nilainya berapa. Nah, dan pasti ada elemen data kependudukan yang akan diinput oleh si calon mahasiswa. Misalnya elemen data yang ada di KTP. Nah, dia input semua, kemudian dimasukkan ke dalam sistemnya perguruan tinggi. Nah, setelah informasi itu ada, kemudian selanjutnya operator yang ada di sekolah mencocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Cara mencocokkannya itu bisa secara manual, artinya dibuka dua layar. Layar pertama layar yang dari sisi Dukcapil, kemudian juga layar yang ada di sisi inputan mahasiswa, ataupun juga melalui by system. Nah, by system itu misalnya langsung dicocokkan di sistem, nanti ditampilkan data yang tidak sesuai aja. Nah, mungkin kawan-kawan yang paham tentang pengembangan aplikasi dengan status web service ini, itu pasti bisa dikembangkan. Nah, kita hanya menggarisbawahi sekali lagi, data Dukcapil ini tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam inputan yang ada di aplikasi masing-masing perguruan tinggi. Hanya boleh dilihat saja. Mungkin itu Mbak Hevi. Ya, baik Pak Fazal, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak Dedi. Ya, aplikasi dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan ini kerjasama dengan Dukcapil Pusat ya Bapak Ibu. Kemudian apakah data dari Dukcapil ini boleh kita manfaatkan untuk pengisian biodata mahasiswa secara langsung Pak? Ya, baik. Seperti yang tadi sudah dibilang sama Bang Fazal, tidak boleh Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dalam hal ini perguruan tinggi sudah mempunyai datanya dulu. Hanya tinggal pengecekan verifali atau verifikasi dan validasi. Betulkah orang ini sesuai dengan data yang ada di Dukcapil? Ya, seperti itu Mbak Evi. Ya, kemudian ini Pak, untuk tanda tangan yang tadi di Juknis itu, yang dari lembaga itu siapa saja Pak? Ya, baik. Tadi kan sudah saya terangkan juga ya Bapak Ibu. Yang menandatangani itu yang bukan yang sudah menandatangani di PKS. Misalnya menandatangani siapa di PKS gitu, itu rektor atau ketua. Nah, untuk di Juknis jangan lagi orang itu. Di luar itu boleh siapapun.
Mungkin bisa Baik wakil warek. rektor gitu ya Pak ya? Ya, betul. Boleh warek, Atau boleh kepala misalnya divisi. kepala biro kerjasama gitu Nah, Bapak Ibu. gitu boleh. Siap. Ya. Baik, kemudian ini untuk operator atau user dari universitas apakah harus khusus satu orang tertentu untuk aplikasi ini? Gimana Mbak? Untuk operator atau user dari perguruan tinggi, apakah harus khusus satu orang tertentu atau boleh beberapa, Pak? Boleh lebih dari satu. Boleh Dan itu yang beberapa. ditunjuk oleh dari perguruan tingginya. Siapa yang mengakses? Ya. Ya. Karena begini maksud saya Mbak Evi. Ketika lembaganya ada iseng nih, ngecek-ngecek nih. Kami tahu yang dicek nik itu siapa. Itu kami tahu. Ya. Jadi jangan sembarangan ngecek nik, apalagi untuk yang pejabat-pejabat misalkan seperti itu ya. Kami itu ada biasanya nanti kami akan tanyakan untuk apa. Baik, gitu aja. Baik. Iya. Baik, Pak. Kemudian ini dari masing-masing yang memiliki hak akses apa harus disertakan juga sekalian dengan juknis? Apakah ada contohnya? Akses yang mana, Mbak? Untuk hak akses yang sebentar, Pak. NDA dari masing-masing yang memiliki hak akses. Kalau hak akses kan yang tadi yang sudah saya perlihatkan, yang ini. Nah, yang ini aja. Yang ini karena aja, ini Pak ya. sebagai ini penanggung juga jawabnya itu rektornya atau ketuanya. ini disampaikan bersamaan dengan juknis berarti ya, Pak ya? Ya, ya. Boleh dengan juknis atau boleh dengan surat. Boleh dengan surat. Oh, surat-surat yang pengajuan itu ya, Pak ya? Ya, betul. Baik, kemudian ini katanya ada yang minta diulang penjelasan form Excel yang tadi ya Pak ya berarti ya? Yang ditandatangan Pak Rektor hanya itu saja ya Pak ya? Ya. Yang pengajuan hak akses tadi? Ya, betul. Ya, yang itu tadi. Kemudian tidak ada lagi sih Pak yang terkait untuk draft juknisnya. Yang lainnya tadi sudah hampir sama pertanyaannya. NIK yang dikelola hanya untuk mahasiswa saja ya Bapak Ibu. Maksud saya digunakannya peruntukannya sih untuk siapa aja bisa ya Pak ya? Bisa. Maksudnya untuk mengecek, untuk verifikasi untuk siapa saja bisa gitu. Cuma mohon dipahami Bapak Ibu, begini, ini concernnya dari Pak Dirjen, Pak Zudan, Pak Prof, itu begini Bapak Ibu. Ketika lembaganya atau perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing menghit NIK, misalkan hari itu 100 ya, dihit. Nah, menjadi data balikan juga seharusnya menjadi 100. Ya. Jadi harus sinkron antara hit dengan data balikan. Paham Bapak Ibu ya? Apabila ketika menghit NIK dari 100 yang dihit, ternyata yang menjadi data balikan ke kami cuma 80. Oke? Nah, yang 20 tadi yang kurang itu tolong dilaporkan di evaluasi dan pelaporan tadi. Ya. Jadi supaya sinkron antara hit NIK dengan jumlah data balikan itu sama. Keterangan yang 20 itu nanti tolong dicantumkan juga di evaluasi dan laporan tadi. Paham ya Bapak Ibu? Ya, Mbak Evi, silakan. Iya Pak. Kemudian untuk deadline-nya ini, bagaimana jika mahasiswa memiliki 2 KTP? NIK mana yang digunakan katanya Pak? Waduh, hati-hati nih mahasiswa yang punya 2 KTP. Bisa dipenjarakan ini. Nggak boleh ya. Jadi gini Bapak Ibu, harus dipahami. Setiap warga negara hanya memiliki 1 KTP. Tidak boleh 2. Ya. Kalau ketahuan bisa dipidanakan Bapak Ibu. Oh, baik. Iya.
Untuk deadline-nya Pak mungkin? Deadline sih kami tidak menargetkan, cuma kalau paling enggak secepatnya berikan ke kami. Setelah juknis kita bahas ini, tolong dipahami sebentar, habis itu tanda tangan, kirimkan ke kami. Ya, buat pemahaman Bapak Ibu, juknis ini ditandatangani, dicetak dulu deh. Juknis dicetak di kertas A4, ya. Dicetak di kertas A4, kemudian buat 2 rangkap, ya. Buat 2 rangkap, kemudian tanda tangan itu di stempel ya. 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 Kemudian terkait harus sinkron antara hit dan feedback, bagaimana misal terjadi tidak valid karena salah input? Gimana? Terkait harus sinkron antara hit dan feedback, bagaimana bila terjadi tidak valid karena salah input, Pak? Ya, harus dilakukan tetap. Harus dilaporkan ya, Pak ya? Ya, dalam laporan. Ya. Ya, mungkin ya. Ini juga ada pertanyaan kan Mbak Ya. Happy, apakah nick tersebut sekaligus digunakan sebagai NIM? Iya. Kalau nick aja beda ya Pak ya? Beda. Nick dengan NIM beda. Jadi harus dipahami nick itu 16 digit. Atau saya beri info deh sedikit. Nick itu terbagi dari 16 digit Bapak Ibu ya, tolong dipahami. 6 digit pertama itu kode wilayah. 6 digit berikutnya itu tanggal, bulan, dan tahun lahir. 4 digit berikutnya itu generate dari aplikasi kami, aplikasi pembuatan nick. Ya. 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 Baik, kemudian akses data. Oh ini. Dijelaskan alur dari awal perjanjian dan tujuan akhirnya selain hanya verifikasi dan validasi, memang hanya itu saja ya Pak ya? Ya. Verifikasi dan validasi saja ya Pak? Iya. Jadi Bapak Ibu hanya mengakses ke kami untuk verifikasi dan validasi. Ya. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Kalau pada data mahasiswa belum ada nick-nya, apakah setelah menggunakan ini akan otomatis terisi nick-nya Pak? Tidak. Jadi gini, kalau mahasiswa belum punya nick, berarti dia belum merekam. Arahkan mahasiswanya untuk merekam ke Dinas Dukcapil. Ya. Ya, seperti itu Mbak. Ya. Ini juga sudah ya Pak ya, kalau untuk pencantuman kontak person PIC dalam perjanjian, apakah wajib dari bagian IT atau legal? Ya, baik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di Juknis, untuk PIC masing-masing, sebenarnya ini saran dari BPK. Tolong dicantumkan IT di Juknisnya itu minimal dua orang, kalau bisa lebih. Dan untuk yang lainnya, kalau bisa masukkan ada tim legalnya sama orang yang mengadministrasi Juknis ini. Silakan cantumkan di PIC. Gitu Mbak. Ya, baik, mungkin itu saja Pak yang terkait Juknisnya ya Pak ya. Ini nanti mungkin akan ditanyakan ke kepala bagian kami terkait data feeder. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya gimana Mbak? Ya. Ini untuk ada satu lagi Pak ini, pertanyaannya terkait infrastruktur jaringan, karena ini private, apakah di guide bagaimana penyambungan koneksi perguruan tinggi dengan Dukcapil? Jadi yang melakukan ini nanti antara providernya dari Bapak Ibu masing-masing perguruan tinggi dengan provider kami di sini. Pemenang lelang di sini kan providernya Telkom. Nanti Telkom kami dengan provider Bapak Ibu nanti saling kontek-kontekan tuh. Makanya kami mintakan surat penunjukan Jalkomdat itu dengan disertai namanya sama nomor HP-nya. Gitu Bapak Ibu ya. Ya. Ya.
Itu saja mungkin Pak. Selain itu tidak ada lagi yang terkait dengan juknisnya. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan Pak? Pak Ini Didi? ada pertanyaan juga nih dari Pak Narwoko. Kalau kami belum bisa melaksanakan juknis karena adanya kendala bagaimana Oh ya? ini, oh iya baru masuk. Maksudnya gimana nih Pak? Ini kan kita lagi bahas juknis. Kok belum bisa melaksanakan juknis? Untuk ya, Bapak Ibu nanti untuk seluruh dokumen juknis ini akan kami share melalui grup. Jadi Bapak Ibu mohon dapat bergabung dulu di grup yang tadi linknya sudah saya share. Nanti akan saya share lagi sebentar. Melalui layanan chat ya Bapak Ibu, saya share lagi melalui layanan chat. Bapak Ibu harus Bapak Ibu dipersilakan untuk bergabung. Nanti akan saya share semua dokumennya di situ bagi Bapak dan Ibu yang memang belum mendapatkan. Iya, Mbak Evi, saya belum lupa menyebutkan seperti yang awal di Fitcon yang pertama. Iya. Begini Bapak Ibu, ini kan ada pertanyaan juga nih. Pengiriman surat kerjasama juknis kapan? Jadi gini Bapak Ibu, untuk juknis yang sudah ditandatangani, yang tadi saya bilang di kertas A4, dicetaknya buat 2 rangkap, kemudian tanda tangan di stempel ya Bapak Ibu oleh perguruan tinggi masing-masing. Kalau untuk juknis kirimkan ke gedung E lantai 3 atau ke ruangan saya ya. Nah, untuk surat-surat itu Bapak bisa lakukan melalui email ya. Karena terkait COVID makanya di tata usaha kami pun takutnya nggak ada orang. Jadi melalui email saja, yaitu surat.dukcapil@kemendagri.go.id. Ya, sudah dicatat. Jadi kalau surat-surat yang tadi sudah saya sebutkan bisa dilakukan melalui email. Ya. Baik, itu Jadi untuk juknis, sekali lagi diulang ya Pak ya, untuk juknis dikirim melalui jasa pengiriman ya Pak ya? Boleh. Atau ya, gini, atau dikirim langsung? Nggak bisa langsung ke saya, boleh pakai kurir Pak. Ya, cuma tolong arahkan kurirnya untuk mengantarkan juknisnya itu ke gedung E lantai 3 ke ruangan saya. Iya. Di Subdit LTDK. Alamat emailnya boleh dituliskan saja Pak? Alamat email kan tadi sudah ada tuh. Jalan Raya Pasar Minggu, kilometer 19, KM 19. Alamat email Pak? Oh, alamat email tadi, surat.dukcapil. Surat. Atau saya tulis ya. Iya, di chat saja Pak, boleh dibantu. Notepad ya. Sebentar ya Mbak. Ya. Bisa dicatat saja Bapak Ibu ya. Saya ketik ulang di sini. Ya, ini tutupnya mungkin, silakan. Ya, baik. Saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman dari perguruan tinggi atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Kalaupun nanti ingin berkoordinasi silakan dengan kami atau melalui Mbak Hevi dari RL Dikti 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dedi atas penjelasannya mengenai juknis perjanjian kerjasama dengan Ditjen Dukcapil ini. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan bahwa kalian saya izin leaving ya. Iya, mangga Pak. Ya, makasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan kembali bahwa seluruh dokumen akan kami sampaikan melalui WA Group.
Jadi mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk dapat bergabung dengan WA Group. Langsung di-copy saja ya Bapak Ibu linknya, karena kalau kami yang invite akan terlalu banyak. Saya takutnya ada yang terlewat, jadi mohon Bapak dan Ibu langsung untuk di-copy saja linknya, langsung join ke grup. Ini harus dari handphone langsung Bapak Ibu sepertinya untuk joinnya. Tadi juga saya dari laptop agak kesulitan. Mungkin Pak Wahyudin. Halo Pak Wai. Halo. Ya, Pak Wai, ini ada yang bertanya terkait dengan apa? Untuk apakah seluruh perguruan tinggi ini yang sudah tanda tangan PKS wajib atau tidak gitu untuk mengikuti ini gitu Pak? Kayak yang tadi seperti yang disampaikan bahwa ada kendala mungkin dari jaringan atau sistem atau bagaimana Pak? Ya, memang kalau lihat penjelasan tadi, perguruan tinggi yang akan menindaklanjuti ini harus sudah siap secara teknologi. Jadi jangan kita tidak pasti ya ke depannya gitu. Jadi artinya walaupun sekarang belum ada fasilitas itu, harus bisa dipastikan sekian hari aja ke bulan lagi ini bakal ada, baru itu ditandatangan. Tapi kalau belum yakin itu akan ada fasilitasnya, saya pikir tidak perlu ditandatangan MOU-nya. Iya Pak. Jadi tadi ada yang bertanya juga, apakah kalau misalnya tidak mengirimkan juknis ini apakah akan dikenakan sanksi katanya gitu Pak? Ya, saya pikir enggak lah, karena itu yang kerjasama ini kan diperlukan bagi perguruan tinggi yang mahasiswanya sudah banyak sebetulnya, sehingga kerepotan untuk menginput secara manual. Itu intinya sebetulnya kerjasama dengan Dukcapil ini, sehingga perguruan tinggi yang besar itu keinginan untuk melakukan kerjasama dengan Dukcapil gitu. Jadi bagi perguruan tinggi yang kecil yang masih ya, apalagi mahasiswanya di bawah berapa 500, saya pikir tidak efisien gitu ya. Walaupun memang itu penting untuk melihat akurasi datanya gitu. Tapi kalau memang itu masih bisa dilakukan secara manual gitu ya. Artinya kan cuma tadi konfirmasi untuk beneran datang KTP itu tidak ada kalau memang tidak dengan Dukcapil gitu. Jadi cukup mungkin nanti pendataan itu divalidasi dengan KTP asli barangkali di perguruan tingginya kalau manual. Tapi kalau perguruan tinggi yang besar, yang data mahasiswanya banyak, itu kan kerepotan kalau bekerja seperti itu. Maka iya Pak, ini biasanya itu penting dilakukan gitu. Karena banyak juga yang menanyakan sinkronisasinya dengan feeder Pak, dengan PD Dikti gitu. Ya itu maksudnya, jadi kaitan dengan sinkronisasi sehingga kebenaran daripada NIK yang diinput oleh perguruan tinggi itu adalah benar adanya, sehingga tidak ada penolakan dari PIN itu sendiri. Jadi tidak ada kesalahan lah gitu ya. Jadi itu intinya supaya permohonan PIN itu lancar. Ya gitu aja mungkin ya Pak Wai. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait ini perjanjian kerjasama. Iya. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak dan Ibu wajib untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah kami sampaikan, dan seluruh dokumen akan kami kirim melalui WA Group tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan video conference pada siang hari ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman komputer. Nomor selesai. Semua ada